permisi ya Bu. Oh iya, apa nih? Cantik banget Mbak Asa ini, ya ampun. Terima Mau kasih. kemana nih? Mau main lagi sama temennya? Aku habis pulang mandi. Oh sebentar Bu, aku ikat rambut dulu ya Bu. Oh iya. Gimana Mbak Asa? Kabarnya hari ini? Kok kayak cerah banget gitu? Ya Bu, saya lagi seneng soalnya. Baik kok. Tadi nggak macet ya Mbak ya? Enggak kok, soalnya kan ini masih siang ya Bu, jadi ramai lah bisa. Ya gimana Mbak Sakila hari ini kuliahnya? Apakah lancar? Ataukah ada cerita hari ini tentang perkuliahan Mbak? Hari ini sedikit lancar sih ya Bu, tapi saya masih gemes sama teman saya. Nah, gitu kan. Masih gimana ya, hati saya tuh masih belum terima gitu loh Bu. Ya Mbak ya. Oke, baik Mbak. Selanjutnya untuk di proses konseling kali ini kita dibatasi waktu ya Mbak ya, kayak di pertemuan yang kemarin minggu lalu di sesi pertama Mbak ya, dibatasi waktu 40 sampai 45 menit ke depan. Jika dirasa proses konseling kali ini, sesi kali ini belum selesai, kita bisa adakan pertemuan selanjutnya seperti itu Mbak, untuk memantau keadaan Mbak Sakila, supaya Mbak Sakila ini bisa menemukan solusi yang pas untuk permasalahan yang Mbak Sakila hadapi saat ini. Seperti itu Mbak. Oke Mbak Sakila, pertemuan yang kemarin di sesi pertama, Mbak Sakila itu kan merasa minder gitu ya Mbak ya. Mbak merasa gagal karena Mbak itu sudah berusaha tapi kayak sia-sia. Terus teman Mbak juga kan kayak hasilnya itu lebih bagus, padahal menurut Mbak Sakila, teman Mbak Sakila itu kayak usahanya itu lebih sedikit dibanding Mbak Sakila. Seperti itu kan Mbak? Ya Bu, betul sekali. Oke, sebelumnya saya mohon izin bertanya kembali ya Mbak ya, terkait masalah Mbak Sakila yang minggu lalu. Apakah Mbak Sakila berkenan? Berkenan. Baik, sebelumnya izin bertanya Mbak ya, pernah nggak Mbak Sakila itu kayak mikir seperti ini Mbak? Saya tuh pasti merasa gagal. Mbak Sakila itu kayak merasa gagal. Terus Mbak Sakila itu pas merasa nilai Mbak itu kurang. Itu sering sih Bu. Terus Mbak Sakila itu pernah nggak Mbak berpikiran kayak saya itu nggak sebaik atau seunggul teman-teman Mbak? Itu pemikiran kayak gitu tuh lebih sering sih Bu. Nah, jadi pemikiran seperti itu tadi yang Mbak Sakila pikirkan itu salah Mbak. Itu pikiran negatif Mbak Sakila pas Mbak Sakila itu merasa minder. Itu Mbak. Lalu sebelumnya ini Mbak Sakila ini pernah ini nggak merasa kayak gagal gitu? Kalau dipikir-pikir enggak sih. Terus Mbak Sakila ini pernah nggak berhasil dalam hal akademis sebelumnya? Kayak nilai Mbak ini lebih unggul dibanding teman Mbak yang tadi yang Mbak mau kayak lebih unggul Mbak. Sering kok Bu, saya sering berhasil. Cuma kali ini aja sih. Jadi kaget gitu. Lalu Mbak Sakila ini pasti berpikir gini ya Mbak ya, semua orang itu harus lebih unggul biar dianggap mereka itu berharga. Jadi kayak mungkin Mbak Sakila ini beranggapan kalau nilai teman Mbak Sakila ini lebih tinggi itu bisa membuat teman Mbak itu lebih berharga, seperti itu. Yang Jadi seperti itu ya Mbak ya. Tadi kan saya jelaskan pemikiran seperti itu kan pemikiran yang negatif. Pas Mbak itu merasa minder. Lalu di sini saya akan mengganti pikiran Mbak ini yang awalnya irasional ke rasional Mbak. Dan paham Mbak ya? kembalikan. Contoh katanya seperti ini Mbak. Mungkin Mbak Sakila itu nggak bisa di semua hal, tapi Mbak Sakila itu bisa belajar dan berkembang gitu Mbak. Paham? Mbak, jadi pemikiran seperti yang saya katakan tadi itu bisa membuat Mbak lebih fokus dan lebih
bisa mengembangkan diri Mbak sendiri tanpa harus membandingkan diri Mbak dengan teman Mbak, seperti itu Mbak. Oh, oke. Jadi walaupun saya nggak menguasai, contohnya yang kayak kemarin ya Bu, mungkin saya nggak menguasai pelajaran hal tersebut. Mungkin teman-teman saya juga udah berusaha gitu kan, tapi emang nggak kelihatan kayak saya gitu. Tapi saya juga masih bisa berkembang kan Bu, masih bisa belajar hal baru lagi kan Bu. Bisa Mbak, tentu saja itu sangat bisa. Karena seperti apa yang saya katakan tadi, masa setiap orang itu harus unggul dulu biar bisa dikatakan berharga gitu Mbak. Dan untuk Mbaknya ini unggul apa enggak ini sama teman Mbak kan bisa mencoba ke hal lain, enggak ke hal akademis saja. Bisa saja Mbaknya ini lebih unggul ke hal non akademis Mbak, seperti itu. Jadi kayak temannya Mbak ini unggulnya ke akademis, Mbak ini unggul ke non akademis gitu Mbak. Oh iya Bu, mungkin teman saya lebih unggul di bidang akademis, tapi kan saya juga ada ya Bu, di bidang lain. Kebetulan sih saya juga lebih unggul di bidang akademis ya Bu, karena saya pernah mengikuti pertandingan juga sih. Tapi kan belum tentu ya teman saya juga bisa di posisi seperti saya kan Bu. Oke, jadi menurut saya apa yang Ibu bicarakan tadi ada betulnya juga Bu. Mbak, saya rasa ini sudah cukup ya Mbak, waktunya sudah selesai, udah mau habis soalnya. Oh iya Bu. Kita adakan ke pertemuan selanjutnya ya Mbak ya. Kalau boleh tahu di hari apa dan jam berapa? Di hari Kamis jam 2 jam. Kamis jam 2. Mbak. Oke Mbak, untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberi Mbak sekitar tugas untuk memantau kondisi Mbak, apakah jauh lebih baik atau bagaimana ya Mbak ya. Untuk tugasnya Mbak Sabila bisa mencatat seberapa sering Mbak Sabila ini membandingkan diri dengan teman Mbak. Nanti Mbak bisa mencatat setiap kali Mbak merasa Mbak minder, Mbak merasa selalu nakal atau bagaimana, itu nanti Mbak bisa mencatat Mbak ya. Untuk tugas pertemuan selanjutnya. Lalu sebelum saya akhiri, apakah Mbak Sabila ingin bertanya lagi? Tidak ada. Lalu di proses konseling kali ini, bagaimana kondisi Mbak Sabila setelah melakukan proses konseling kali ini? Perasaan saya saat ini lega ya Bu. Terus saya merasa bahwa pikiran saya ini terbuka gitu. Ternyata apa yang selalu saya khawatirkan, selalu saya pikirkan itu ternyata salah. Lega. Ini nggak ada yang ingin ditanyakan kembali kan Mbak? Saya sudah cukup sih Bu. Menurut saya emang sih pemikiran saya ini terlalu negatif ya Bu. Terus saya selalu membandingin diri saya sama orang lain juga, padahal kan saya juga punya kemampuan yang lain gitu. Dan saya tuh nggak harus di bidang itu aja saya mampu. Semua orang juga pasti punya kemampuannya masing-masing gitu. Jadi ya, tersadarkan. Bila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi saya chat saya ya Mbak. Oke. Saya akhiri ya Mbak ya. Ya, Terima kasih Mbak. terima kasih Bu. Mari Mari saya antarkan Mbak. boleh. Mari Bu.